Oke, ulang ya. Kolom komentar mana suaranya? Yeay! Nah, gitu kita tetap harus semangat dan bahkan di sini para pemain dari tim Navi lihat dari Nagib memilih dengan seorang Beatrix masih mau lebih dan one last hit. Tapi Retribution diamankan. Melihat damage yang diberikan terlalu sakit seperti kata prediksi Bung Cornet. Lihat Beatrix-nya tersetrum langsung bergetar semua jiwa dan raga. Yes, 2 Purify pastinya. Dari Nagib juga mendapatkan atau menggunakan Purify, tapi kita save formation-nya. Lagi dan lagi selalu bermain agresif dan bahkan langsung maju ke depan. Mencoba untuk mengganggu ke arah Rokursanya. Terreset kembali, buying time. Tapi kita lihat juga Defender melakukan hal yang sama. Mencoba untuk membalikan keadaan. Flicker langsung digunakan dari seorang Yamsnya. Lihat dipukul mundur semuanya. Moonnya belum ada flicker, langsung flicker kan bahkan itu nabrak tembok atau oke. Lebih ke mungkin nabrak tembok gak sih? Karena flickernya udah digunakan kan dan sawonya juga. Moonnya. Ah, moonnya. Moonnya. Nabrak tembok ya? Enggak, flickernya udah digunakan sebelumnya. Itu baru digunakan, KB. Iya, kan 120 detik Cornet. Tadi tuh 101 Oh iya. Mun dulu baru sawo. Mun dulu baru sawo. Sawonya langsung ngedes makanya. Oke, kita lihat di sini surprise attack yang dilakukan. Ciku guys, lihat dengan satu balikan pos ke arah depan, tapi Ciku guys dia harus respect sekali dia bisa diberikan. Walaupun ada seorang ST, tapi lihat Sawo memulai sekali dan bahkan mereka overcommit dari kedua belah tim Cornet. Dua-duanya nggak ada yang benar sayang sama spellnya. At least setidaknya dapatin 1 poin kill Cornet. Ini yang gue tunggu-tunggu ya. Kalau ngomongin soal pertaruhan nyawa di lower bracket, karena satu game ini yang menentukan mereka masih ada di panggung M3 atau justru malah pulang. Dan ini yang membuat mereka saling agresif dan bahkan kita lihat perang lagi dan lagi terjadi. Cikunya sekarat dan bahkan tidak bisa bertahan, langsung diburst begitu saja oleh seorang Nagib. Yes, lihat dari Sunset Lover poin yang sangat penting. Dia mengamankan seorang Eudora terlebih dahulu, baru dia mengamankan seorang Ciku. Dan di sisi lain Todak mereka mendominasi dari laning di 3 lane yang berbeda. Tapi semenjak mereka udah tidak merotasi ke arah bottom lane, lihat dari Lunox Lil cuma bisa melakukan pertahanan terakhirnya untuk survive. Oke. I will survive. Tapi jujur ya ngelihat team fight dari Todak yang nempel kayak tadi ya, Nagib ini bisa bermain dengan Wesker dan Renner loh. Shotgun, sniper, jadi ketika nanti dia bakal di dive, dia bakal bisa memberikan damage kejutan yang bahkan burstnya sama seperti Eudora dari Moon yang tadi Ranger Mas sempat ngomongin soal gambling ya untuk di game yang kelima kali ini. Dan inilah dia fun fact dari Snack Video. Hingga game kelima Navi versus Todak, hero pool Todak telah bertambah 5 hero. Kini Todak berada di posisi pertama sebagai tim dengan hero pool terluas sebanyak 33 hero. Dan lihat Momo dengan template 2 Legend Sword dan bahkan menuju ke Immortality untuk item pertamanya. Ini akan menarik karena dia menang jauh laning phase melawan Lil. Alright, dan kali ini lihat di arah bottom lane langsung mencoba dipasangkan Ciku guys malah seorang Sawo, tapi ternyata tidak berhasil dan memilih untuk ke arah gold buff Cornet. Yes. Masih sama-sama farming dan nyaris saja perhitungan yang salah dilakukan oleh seorang Ciku guys terhadap Mr. Crab. Tapi kita lihat rotasi dari kedua tim sama-sama ingin menguasai dari XP lanernya untuk langsung ke tim ini. Tapi daerah tengahnya langsung maju ke depan. 19 dikombo dengan flicker yang terlalu cepat tapi terhasil. Dan bahkan lihat Ciku guysnya masih bisa untuk menghindari dengan satu imunnya. Tapi lihat naga formasi langsung masuk ke arah tengahnya, mengincar ke arah Lil, tapi belum bisa langsung membunuh atau men-shutdown satu orang pun. Sawo, timingnya tepat banget. Dan bahkan formasi justru dibalikkan keadaannya. Killing spree didapatkan oleh Sunset Lover. Tidak ada hantaman beda tumpul, memilih untuk mundur harusnya tapi bukan memaksakan keadaan, tapi dia malah mau lebih. Sedangkan mereka pemain dari tim Navi kehilangan dari seorang Nagib dari bottom lane. One ball situation dilakukan, tapi Momo yang berhasil mendapatkan keuntungan. Melihat tim Navi kali ini mereka berdekatan dengan satu buah turtle, ini akan menjadi objektif karena kita udah lihat sendiri by Samsung Galaxy A52s 5G CCTV udah lihat ada seorang Navi DKK coba untuk mendapatkan satu buah turret play. Tapi unik banget Defender dengan 2 asisnya dia langsung mengamankan ke arah Dominance Ice. Jadi dia pengen banget nabrakin ke arah Estes-nya biar regen HP-nya tidak sebesar itu. Life Drain sudah dimiliki oleh Navi. Yes, bukan hanya itu aja. Dari segi gold mereka masih mengungguli dari 1900 gold. Tapi di sisi lain para pemain dari tim Navi mereka melakukan cutting dan lihat Moonnya udah bergerak udah lebih santai. Nggak mau tahu terburu-buru. Di arah bottom lane lihat dengan satu buah sniper damage diberikan Momo seperempat darah terakhir dan Lil akan dalam menggunakan satu buah kombonya. Kali ini absorb damage sudah ada tapi Yums masih bisa melakukan heal dan sepertinya mereka tidak akan pulang dan mereka akan stay in lane. Yes, masih benar-benar dipotong begitu saja oleh XP lanernya dari Uranusnya.
Ada Moon, mana lane ball-nya belum dikurangkan, belum di stun, lebih memilih ke arah mid lane-nya yang tampaknya diberikan begitu saja. Karena posisi dari Eudora dan seorang Estes-nya begitu jauh membuat pertahanan tengah atau mid lane dari Todak harus direlakan, dan bahkan di arah bottom lane-nya tidak berhasil ditukarkan atau di trade for Maze, berhadapan dengan dua orang, tapi tampaknya di sini lebih memilih untuk balik memeluk turret outernya. Belum ada Tor 4 memori, belum penuh stacknya, dan Sawonya juga masih bisa mendefend. Dan kayaknya hancur sih untuk sekarang. Dia relakan saja Miracle ke arah belakang, dan bahkan di arah top lane sana Formation sudah gak punya naga lagi. Lihat tinju uppercut menuju ke arah dada, hilang begitu saja. Masih mau lebih menuju ke arah turret. 3 versus 2 dan bahkan Sawar silang. Order Brilliance hanya untuk melakukan clear minion, tidak bisa membantu damage yang diberikan oleh pemain dari tim Navi. 25 second menuju turtle yang berikutnya, dan bahkan kita lihat juga dari kedua tim sama-sama melakukan split di arah atas, bawah, dan bahkan di arah tengahnya. Sunset Lover yang benar-benar nyaman banget dengan hero Pakitonya, tapi Chico Gaze, dapat nggak? Dapat ternyata, masih bisa diamankan. Sunset Lover 1 melawan 3. Hey, walaupun itu adalah hero kenyamananmu, tapi tidak bisa kalau kau sendirian melawan 3 orang, dan bahkan harus hilang sia-sia. 1 death pertama dari seorang Sunset Lover. Lebih ke arah HBD, kita lihat di situ dengan damage yang diberikan terlalu burst, dan bahkan itemnya kita lihat Profesor KB. Iya, kayaknya masih jauh banget karena Sunset Lover juga belum punya durability yang cukup. Tapi kali ini lihat dibalikan keadaan, mega kill didapatkan, Flicker berhasil menyelamatkan dari seorang Moon, dan bahkan Formation coba untuk menyelamatkan kawan-kawan dari tim Todak. Langsung dengan hantaman pada tubuh ke depan, Sawa akan menjadi pilihan. Langsung ada pasif yang datang, tapi ternyata hilang. Astagfirullah, Momo dapetin point kill dengan 5 point kill di menit yang ke-7. 6 sama, dan goldnya lagi-lagi disamakan dalam hanya 1 kali team fight plus. Turtle-nya harusnya gratis untuk anak-anak Todak karena tidak ada yang bisa untuk mengkontes, dan di arah tengahnya 4 melawan 1 dihindari untuk stun dari Eudoranya, dan harus direlakan turret di arah tengah. Benar-benar ini dari kedua tim hanya mencari satu celah untuk men-split atau mungkin mencuri ke arah turretnya. Dan bahkan kita lihat juga tadi Nagib yang tadinya pengen diam-diam untuk curi inner turret di arah top lane, tapi dia sadar ada rotasi yang dilakukan dan lebih memilih untuk mundur. Ranger emas, Yams, ada 3 orang di depannya. Wow. Dibuka, Yams informasi diberikan, Flicker langsung ke arah belakang. Wah, itu gila sih. Straight, tapi masih mau lebih lihat. Oh my god, masih mau ternyata lihat depan sana, Flicker digunakan dan langsung hilang bahkan Sunset Lover pribadi. Nomenon Blast for Sacrifice, tapi ternyata kali ini tidak berhasil melakukan apapun. Mencoba untuk memilih untuk mundur karena lihat Lilnya pun harus hilang kena buntut dari seorang Formis. Ini benar-benar agak sedikit ketar-ketir dan agak sedikit meresahkan juga, rugi juga. Tapi kita lihat juga Yams yang benar-benar berhasil ngebait untuk 3 pemain dari anak-anak Natus Vincer di arah rumputan. Sekarang menuju ke arah top lane 3, 4, bahkan menuju 5 juga dari Yuzongnya. Mencoba untuk dapetin satu turretnya, mencoba untuk dibersihkan dengan menggunakan senjata bombardir dari seorang Nagib. Masih bisa untuk di-defend walaupun tersisa setengah darah turret di arah top lane-nya. Profesor KB, apa yang terjadi ini sekarang? Iya, kayak semenjak Sunset Lover melakukan unnecessary movement yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena Navi harusnya udah mulai sadar Todak akan selalu menjadikan boost sebagai porak-poranda atau bahkan bait untuk team fight. Mereka akan main pick off, dan ketika 4 lawan 5 Navi nggak bakal bisa berbuat banyak. Karena apa? Karena Todaknya ini bakal bisa nge-follow up dengan cepat. Stun impact-nya bener-bener singkat banget cooldown-nya. Formase juga dia udah bisa hadir, bahkan Petrify-nya nggak ada info sama sekali. Oke, lihat ini petaka untuk tim Todak. Mereka kehilangan 1, Formase sedikit terlambat. Apakah ini memaksakan tim fight? Tapi nampaknya tidak. Pasukan Todak Formase, dia berhenti di tengah jalan. What are you doing Formase? Formase dan pribadi ternyata itu Magic. Lihat Monis kami, ternyata ada satu Wachiko guys yang mencoba untuk memaksakan keadaan. Di sisi lain mereka untuk mundur. Baiting yang bagus, tapi sayang sekali follow up damage-nya tidak terlalu berimpact. Yes, masih belum bisa untuk start team fight. Walaupun ada Lord di sana menunggu untuk kelima pemainnya bakal berkumpul di arah tengah defender. Menjadi satu lini depan untuk anak-anak Navi yang sudah bersembunyi di 2 rumput berbeda. Sunset Lover belum menyentuh Kalarot yang terhormat, dan bahkan jalan dibuka begitu saja. Formisia menjadi lini paling depan, Sawonya dintar dan harusnya langsung di shutdown walaupun ada dominan blast, tapi tidak bisa bertahan terlalu lama.
menuju ke arah depan. Diajar balik lagi, mana stunnya, dan lebih memilih untuk langsung ke arah Lord yang terhormat karena sawonya yang sudah ditumbangkan di teamfight barusan, Walai. Objektif game ini dilakukan menuju ke arah sebuah Bapak Lord yang terhormat. Tapi Sunset Lover berada di arah rumput. Nggak ada yang ngecek. Lihat mencoba untuk berubah dan diset-set. Raider bisa terlalu terburu-buru. Sunset Lover miskalkulit menuju ke arah belakang dan hampir saja almost dari tim Todang. Ini akan menjadi salah satu pelajaran di mana mereka harus ngebuka boost. Gila sih. Lihat. Itu retrinya yang make Sunset Lover loh. Chico guys dia makainya ke arah hero tadi. Iya, ke arah seorang defender. Dan ini yang bakal jadi rugi. Kenapa? Karena dari tim Todak ya emang mereka maunya kiting dulu, tarik ulur dulu. Sampai keluar beberapa skill dari Navi, baru mereka bisa melakukan kontes team fight. Dan Lil, Lunox yang tadi aku bilang benar-benar bakal menjadi penentu. Kali ini kayaknya nggak bakal dikasih space sama Formace untuk memberikan cast assault. Jadi damage-nya bakal ketahan. Dan lihat bagaimana Formace memaksa untuk beberapa source skillnya keluar karena kiting di bottom lane. Oh, di arah bottom lane kita lihat udah ada 3 versus 4. Damage masih diberikan. Langsung menuju ke arah Sawo. Hilang begitu saja. Petir bukan para petir dari tim Todang. Berhasil mendapatkan Gatlay. Dan bahkan Momo tidak terpegang sama sekali dari tim Navi. Mereka harus mengakui kekuatan dari Brody yang benar-benar membuat porak-poranda tim Navi kali ini. Yes, naga belum dikeluarkan, masih ada Petrify juga. Lihat stunnya, hiper begitu saja. Formace, Dragon from Hell, maju ke arah depan. Terisi satu orang dan